Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvi Al-Ghazali, NIM 2006057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resume pertemuan 3 dan terdapat dua pokok pembahasan utama. Yang pertama, teori pembangunan Adam Smith, dan yang kedua, teori Ricardian. Yang pertama, teori pembangunan Adam Smith. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal adalah sebuah buku yang berjudul An Ingenuity into the Nature and Cause of the Wealth of Nation. Wealth of Nation terbagi dua. Yang pertama, terdapat isinya yaitu produksi dan perdagangan merupakan kunci pembuka kemakmuran suatu negara, dan kemakmuran suatu negara terjadi jika semua kebutuhan dan fasilitas untuk hidup tersedia dengan harga murah. Agar produksi dan perdagangan dapat maksimal, maka dibutuhkan kebebasan ekonomi, yaitu seperti hak untuk membeli barang dari mana saja, termasuk produk asing, tanpa pembatasan tarif atau kuota impor. Dan kedua, hak untuk mencari pekerjaan dimanapun dikehendaki. Di Eropa abad 18 mengharuskan buruh harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk dapat berpindah kota. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan upah sesuai kemampuan pasar. Negara tidak perlu campur tangan dengan menetapkan tingkat upah artifisial. Permasalahan pembangunan ekonomi terdapat 5 macam. Yang pertama, hukum alam. Setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingan sendiri yang sebaiknya dibiarkan bebas mengejar kepentingannya itu demi keuntungannya sendiri. Yang kedua, pembagian kerja. Titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja, seperti meningkatnya keterampilan pekerjaan, penghematan waktu dalam memproduksi barang, dan penemuan mesin yang hemat tenaga. Terdapat istilah pembagian kerja dibatasi oleh luasnya pasar. Maksudnya bahwa pembagian kerja bertambah seiring dengan meningkatnya pasar. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan fasilitas transportasi, akan terjadi pembagian kerja yang semakin luas dan peningkatan modal yang semakin besar. Yang ketiga, proses pemupukan modal. Smith menekankan pemupukan modal harus didahulukan lebih dahulu daripada pembagian kerja, karena Smith menganggap pemupukan modal sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Tingkat upah naik melebihi tingkat kebutuhan hidup tersebut dan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Mengapa para pemilik modal menanamkan modal? Karena investasi yang dilakukan, pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan. Keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyatanya. Yang keempat, agen pertumbuhan merupakan suatu perdagangan bebas dan persaingan yang mendorong mereka memperluas pasar, yang pada gilirannya memungkinkan pembangunan ekonomi.
Agen pertumbuhan yaitu seperti para petani, pedagang, produsen, pengusaha, pekerja, dan lain-lain. Yang kelima, proses pertumbuhan. Schumpeter menjelaskan pendekatan pertumbuhan ekonomi Adam Smith sebagai berikut. Dengan menganggap faktor-faktor kelembagaan, politik, dan alam, Smith melalui asumsi bahwa suatu kelompok sosial atau suatu bangsa akan mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang tercipta karena naiknya jumlah mereka dan melalui tabungan. Yang kedua, kita akan bahas teori Ricardian. David Ricardo dalam buku The Principle of Political Economy and Taxation tahun 1772 sampai 1823 melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi. Adalah pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan ini, para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktivitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan adanya kenaikan tingkat produktivitas, maka para pekerja akan menuntut upah tinggi. David Ricardo membagi masyarakat dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, masyarakat pengusaha atau kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Yang kedua, masyarakat pekerja atau buruh adalah golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada kapital. Yang ketiga, tuan tanah atau bangsawan adalah golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Artinya, bisa memperlambat bekerjanya the law of diminishing return, yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi atau kapital menurut Ricardo. Proses ini adalah proses tarik-menarik antara 2 kekuatan dinamis, yaitu the law of diminishing return dan kemajuan teknologi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.